Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Pertama, mari kita terus bersyukur kepada Allah karena kita terus mendapat nikmat ya dari Allah yang tidak terhitung. Salawat dan salam dan selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan saya diberitahu oleh Pak Lukman bahwa anak-anak sekalian mau tes TOEFL ya. TOEFL itu apa? Tes singkatan dari Test of English as Foreign Language. Tulisannya TOEFL, TOEFL, Test of English as Foreign Language. Tes bahasa Inggris sebagai bahasa. Ini dibutuhkan bagi yang ingin mendapat beasiswa, terutama sekolah ke luar negeri, baik itu beasiswa dari negara itu, misalnya Australia, Inggris, Amerika, dan lain. Ya. Biasanya kalau Indonesia juga pemerintah juga ada begitu. Kalau Indonesia itu ada dua, kalau mau ke perguruan tinggi ya, ada dua tes, namanya PTA dan TOEFL. PTA itu apa? Tes potensi akademik. Tes potensi akademik. Jadi ini mengetes kecerdasan kita. Semacam matematika gitu, ada hitung-hitungan gitu, cepet-cepet. Karena memang harus cerdas, memang untuk bisa dibiayai. Di dalam tes ini memang yang dibutuhkan kita itu ya tes utama TOEFL ya. Itu sampai bukan sekedar apa ya, bukan sekedar bahasa Inggris, tapi juga cepat. Sama tidak bisa bikin dua kali. Jadi satu soal kalau sampai bikin dua kali tidak akan selesai dan pasti tak lulus. Jadi kalau jawab soal dibaca sekali harus dijawab, baca sekali harus dijawab. Jangan sampai baca dua kali tidak lulus sudah. Ya. Jadi di samping itu sudah lihai bahasa Inggrisnya itu tadi. Ya. Dan sekarang untuk tes TOEFL ini lebih banyak praktek. Ya, jadi banyak tulisan gitu atau sampai disuruh menulis. Ya. Tapi sebenarnya luar negeri itu tidak harus juga ahli bahasa Inggris. Ya. Banyak teman-teman terutama dari Vietnam, dari Thailand, itu waktu saya di Australia itu kesana gitu aja. Dia bekerja di sana, apa yang dia dapatkan, kemudian sambil belajar bahasa Inggris. Karena lebih enak belajar bahasa Inggris dengan apa? Dengan orang yang mempraktekkan bahasa. Jadi anak-anak kita, saya misalnya kalau ke sana membawa anak, itu kemudian sekolah di sana itu pakai bahasa Inggris, ya walaupun tadinya tidak tahu bahasa Inggris, dia harus pakai bahasa Inggris, tapi 1 tahun begitu dijamin. Nah, jadi orang-orang yang begini ini ada banyak dari Vietnam, dari negara-negara Thailand, ya, dari Bangladesh bahkan pernah ada itu, dari Jepang itu banyak juga. Dengan dikira dari Jepang itu juga pintar-pintar bahasa Inggris ya. Mereka bekerja di sana, kemudian belajar bahasa Inggris sekaligus praktek di sana, kemudian akhirnya kalau masuk perguruan tinggi tetap harus tes masuk ke sana. Ya, jadi di sana itu pendidikan itu begini ya, di bahasa di Australia atau di negara-negara barat.
Jadi kelas 10 kalau sekarang kelas 1 SMA ya, itu ditanya, kamu nanti melanjutkan apa kerja? SBM. Ya. Nah, kalau dia milih kerja, ya nanti di situ pelajarannya itu tentang kerja. Jadi industri itu sudah istilahnya ya, misalnya industri karet itu ada di sekolah itu. Untuk kerja apa gitu, dilatih sudah, nanti pada kelas terakhir itu sudah magang di pabrik, sudah mulai dapat bayaran. Tapi nanti nggak dapat ijazah. Nah, bagi anak yang ingin melanjutkan ke luar negeri, ke perguruan tinggi, ya itu lain lagi. Jadi di sana itu tidak ada STM, tidak ada SMK. Ya sekolah itu, tapi nanti ketika ke anak kelas 10, kelas 1 SMA itu ditanya, kamu mau kerja apa? Melanjutkan. Nah, anak yang melanjutkan inilah nanti langsung tes ke perguruan tinggi, semacam UN. Tapi beda dengan UN. Kalau UN itu kan kalau kamu lulus UN kan masih dites lagi di perguruan tinggi. Kalau di sana tidak, kalau sudah tes ini lulus, masuk perguruan tinggi tidak usah tes lagi. Karena memang namanya tes masuk perguruan tinggi. Nah, bagi anak-anak yang kerja tadi, kalau mau ke perguruan tinggi, baik itu yang nasional dari Vietnam, dari Jepang, dari yang lain itu ada lembaga pendidikan non sekolah namanya, luar sekolah, dan nanti ikut tes. Kalau lulus dia ikut ke perguruan tinggi. Jadi tidak harus ya. Jadi TOEFL itu dipersyaratkan biasanya bagi mahasiswa yang akan memperoleh beasiswa, baik dari negara itu maupun dari pemerintah. Biasanya begitu. Nah, tapi sekarang TOEFL ini menjadi semacam ukuran ya. Karena sekarang itu kita itu sudah harus internasional ya. Jadi sekarang itu sudah zamannya sudah globalisasi. Jadi harus bisa bahasa Inggris, sampai ini entah seperti apa harus bisa bahasa Inggris terutama. Karena bisa bekerja di luar negeri jauh lebih enak. Bayarannya itu sebenarnya tidak banyak, tapi bernilai ya. Jadi memang saya ini ketika tanya gaji saya berapa, gaji saya 3 juta gitu. Waduh, banyak sekali ya. Karena di sana itu gaji itu hanya ribuan. 1 tahun itu 26.000, 30.000 bulan. Nah, mobil itu hanya 12.000. Mobil baru itu sana 12.000 dolar sudah dapat mobil. Gitu ya. Jadi anak-anakku ini memang perlu ya. Jadi bersemangat untuk bisa TOEFL itu luar biasa. Tapi itu tadi ya, kalau bisa sama ngajar lah, ngajar di SMP, SMA, ngajar bahasa Inggris. Karena apa? Dengan ngajar itu paling tidak teori, kalau di Indonesia kan teori ya. Teori atau tata bahasa itu sampai ngajar itu kan harus baca dan paling tidak hafal kan. Setelah itu praktek, itu tidak terasa, ya. Kalau untuk praktek kan susah di sini, karena kita harus kalau saya dulu di Surabaya, saya hampir tiap malam itu ikut English Club, ke kedutaan asing, lembaga Indonesia Amerika, ada Australia, ada Inggris dan sebagainya. Itu yang. Tapi saya juga ngajar bahasa Inggris di SMP, saya ngajar bahasa Inggris di SMA, ya. Sehingga otomatis gitu ya. Karena minimal teori, ya, kalau di Indonesia itu kebanyakannya teori. Teori itu masih penting juga, ya. Tapi yang praktek itu juga lebih penting. Ya, jadi bagus sekali kalau anak-anakku sekarang ini
Bapak punya semangat. Dan jangan takut salah. Ya. Kalau ingin bisa bahasa Inggris itu jangan takut salah praktek. Kalau perlu di kita adakan proses apa di DBM ini. Saya mau jadi pembinanya kalau memang ada. Ya. Kita adakan proses club. Ayo harus ngomong bahasa Inggris. Praktis ada bahasa Inggris. Dan bacaan ya, Quran berbahasa Inggris, majalah berbahasa Inggris itu jauh lebih penting. Karena kalau kita, terutama buku-buku kita itu yang berbahasa Inggris, itu versinya Indonesia. Sedang nanti sama kalau tes TOEFL, itu versinya versi luar. Ya. Di dalam bahasa Inggris, orang Inggris itu kalau membuat kalimat ya, paragraf itu satu ide. Dan kalimat pertama itu pokok. Kalimat kedua nanti uraian dan begitu selanjutnya uraian. Itu mesti begitu. Mesti begitu. Jadi kalau sampai nanti melihat teks bahasa Inggris dalam tes itu, lihat kalimat pertamanya dulu. Apa tentang apa ini? Paragraf ini bicara apa? Kedua, ketiga, sesuatu itu menjelaskan yang pertama. Ya. Tapi kalau bahasa Inggris ada rumah ya, paragraf itu isinya ada karu-karuan. Ya. Jadi saya kira begitu. Apa ada pertanyaan kira-kira? Saya lulus dari saya dulu tes TOEFL saya itu nilainya 700. Ya. Minimal untuk bisa itu 500 minimal biasanya. Nilai saya TOEFL itu 700. Itu sana bisa. Ya, jadi nanti tes TOEFL itu sampai jangan berpikir 2 kali, nggak selesai. Ya. Saya setelah lulus dari Australia itu ke Australia bolak-balik. Kenapa? Karena kalau ada rombongan itu minta pembimbing kan, saya dijadikan pembimbing. Terus kalau ada, saya waktu itu di kantor depan. Kalau kantor Jepang itu dapat bantuan dari luar negeri itu mesti saya. Ada pernah dari Amerika, pernah dari Finlandia, ya, pernah dari Australia. Saya jadi ke Australia itu berkali-kali saya. Saya ke Finlandia itu sekali Pak. Finlandia. Jadi di Finlandia ini luar biasa ya. Finlandia itu luasnya sekitar Jawa Timur, luas. Tapi penduduknya sekitar 5 juta. Di sana kalau saya punya anak itu malah dapat hadiah. Ya, jadi ibu hamil itu gajinya tidak diputus sampai dia punya anak 2 tahun itu dikasih susunya itu ditanggung pemerintah. Ya. Karena apa? Karena mereka mengatakan bayi itu adalah harus bagus gizinya. Kalau tidak nanti berikutnya susah. Ya. Orang Indonesia kenapa kalau sepak bola mesti kalah? Ya. Karena dia itu makan baiknya itu ketika jadi tim nasional, sebelumnya itu makannya seadanya kan. Sudah orang sana itu enggak. Padahal sepak bola itu kan harus lari terus itu. Enggak ada orang sana sepak bola jalan itu enggak ada. Kalau di sini masih ada sepak bola itu jalan. Kalau di sana enggak, lari terus. Karena itu kalau main sepak bola kan langsung itu dari belakang langsung ke depan, langsung ke tengah. Gitu. Karena memang mereka luar biasa. Sehingga kalau sudah kita itu berkali-kali itu sudah lemes. Nah inilah ya saya. Ini kalau di negara barat seperti itu, di Finlandia terutama ini. Jadi kalau sampai anak melahirkan itu anak bayi itu sudah diberi susu makan itu dijamin oleh pemerintah sampai umur 2 tahun lebih. Iya. Ibunya yang hamil itu, kalau di sini kan ibu hamil kan cuti nggak, kalau sana mesti dibayar. Jadi kita masih jauh, ya, masih jauh. Nah, karena itu bagus sekali ya kalau anak-anak sekarang bercita-cita ke luar negeri itu luar biasa. Bisa kerja di sini, jangan takut. Ya, di sana itu enak. Jadi kerja itu gajinya itu per jam.
Itu hanya 2 jam, itu per jamnya zaman saya dulu itu 18 dolar. 18. Iya. Berapa itu Pak? 18 dolar, kalau sekarang kali 15.000 per jam. Ya. Jadi itulah ya. Jadi harga barang-barang itu masih murah. Dari mie itu sen-senan masih ada ya. Ya, sen. Dan kalau jangan jadi penganggur itu dibayar oleh pemerintah. Ya. Bisa gaji orang yang itu susahnya luar biasa. Nah itulah ya. Jadi sekarang itu seperti itu. Ya. Kalau anak-anakku sekarang ini punya cita-cita ke luar negeri, saya kira bagus, termasuk belajar TOEFL ini ya. Dan di TOEFL ini sampai bisa mengukur, bisa kira-kira kemampuan saya itu seperti apa. Tapi jangan tertunda, insya Allah bisa. Ya, jangan pernah merasa rendah. Ya saya kira begitu. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan monggo ya, kalau tidak ada yang monggo. Terima kasih. Dan terus terang ya, kalau saya mendukung sekali kalau anak-anak segera punya cita-cita ke luar negeri, minimal bekerja di luar negeri dan tidak usah takut. Sekarang banyak omongan dari luar negeri. Sekarang itu kemarin Pak Haji Dayat itu mengumumkan untuk menjadi imam di luar negeri, di Amerika, di Inggris, di Jepang. Imam. Syaratnya bisa bahasa Inggris dan hafal Al-Quran. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Itu masih jadi pekerjaan sebenarnya banyak ya. Ya, cuma kita yang belum bisa. Tapi minimal kalau nanti sama punya cita-cita bahasa Inggris itu bisa. Saya kira demikian ya. Terima kasih atas perhatian anak-anak sekalian. Dan dukung dan bisa juga kalau ada perlu bantuan atau apa ya konsultasi dengan yang menjaga luar negeri dengan saya maupun. Saya kira demikian. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih. Selanjutnya kawan-kawan bisa dibaca-baca dulu